kami dari kelompok 2. Saya Galuh Alifia Aulia absen 12. Saya Ivana Dazarifa absen 35. Saya Zafira Gracia Azra absen 36. Saya Cindy Jalika Aulia absen 7. Saya Nila Daratul Aulia absen 24. Saya Enata Akunatania absen 10. Di sini kita kelompok 2 memilih tempat bersejarah yaitu Suku Pahlawan sebagai tempat pariwisata dan budaya. Hai guys, jadi kita sudah berada di lokasi dan sekarang kita akan menuju ke Museum 10 November. Tapi sebelum itu di sini ada monumen mobil Bung Tomo. Ini adalah mobil Bung Tomo. Mereknya yaitu Opel Kapitan, tahun pembuatan 1956, buatan Jerman. Mobil ini juga yaitu memiliki keunikan. Mobil ini tidak mempunyai kaca spion dan juga mobil ini berwarna hitam. Fakta menarik lainnya yaitu mobil ini tuh bukan dipakai Bung Tomo sebagai untuk pertempuran, melainkan dipakai untuk kegiatan sehari-hari Bung Tomo saat menjabat sebagai menteri. Oke, ini adalah pintu masuk untuk menuju ke Museum 10 November. Ikutin kita terus ya. Ini lobi dari Museum 10 November. Kita masuk. Setelah keluar dari lobi, kita langsung disambut dengan bangunan piramida daerah Surabaya. Dan di sebelah kiri saya yaitu ukiran gambaran bentuk penjajahan Surabaya sejak dulu. Ini ada lukisan perbaikan bendera Belanda di atas Hotel Yamato yang dilaksanakan pada tahun 1945 pada tanggal 19 September. Jadi di sini kita mulai memasuki dalam pertempuran 10 November dan dalam proklamasi. Kita. Oh, jadi ini adalah satu pertempuran di Surabaya. Sahabat-sahabat, juga peristiwa pertempuran 10 November. Ya, ternyata itu menyampaikan pidato untuk membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah pada tahun 28 Oktober 1945. Dan juga pahlawan pejuang arek-arek Surabaya berjuang itu tanpa pamrih loh mereka, dan juga sampai titik darah saat mengusir para penjajah dari bumi pertiwi dan hukum sebagai tunggal bangsa. Di sini adalah sisi Surabaya pada masa proklamasi Republik Indonesia. Salah satunya yaitu membutuhkan kekuatan pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno. Di sebelah sini yaitu berita proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Surabaya ini dapat mendengarkannya di radio Postio dan surat kabar suara Asia. Nah, seperti yang kita tahu pada pasca proklamasi kemerdekaan di Surabaya itu dibentuk polisi istimewa. Seragamnya itu kalian tahu nggak? Seragamnya itu kayak gimana? Ini ternyata tusuk kuno yang menjadi sarana dokumentasi fotografi yang pernah digunakan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda II. Ini juga adalah mesin ketik yang sarana yang dibutuhkan untuk aktivitas komunikasi dan untuk mengetik naskah proklamasi. Dan juga di sini ada topi dan pin polisi istimewa sebagai perlengkapan
DPR RI dengan mengkoordinasikan jalannya pertempuran di Kota Surabaya. Pak jasamu tetap dikenang. Tetap dikenang Pak jasamu. Terima kasih. Dan sekarang kita sudah ada di lantai 2. Lalu kita disambut oleh tidak bangunan tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia. Nah, di sini kita jadi tahu perjuangan pada masa sebelum pertempuran 10 November itu tidak hanya dilakukan dengan cara menggunakan senjata saja. Namun mereka juga memberikan bagi umum yang remaja dan orang-orang dewasa bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk para pejuang pertempuran 10 November. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu pemandu yang ada di Museum 10 November dengan Kak siapa? Oke, perkenalkan nama aku Nazla Laila Nurrahma. Di sini aku sebagai pemandu di Museum 10 November. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan dibangunnya Museum 10 November menurut Anda? Jadi secara singkatnya, Museum 10 November ini dibangun untuk mengenang jasa pahlawan sekaligus arek-arek Surabaya yang telah ikut dalam pertempuran di masa tersebut. Oke. Lalu siapa saja yang dapat berkunjung ke Museum 10 November? Untuk pengunjung di sini sangat terbuka, bebas untuk siapapun, baik itu dari mancanegara maupun dari wilayah kita sendiri, dari Surabaya ataupun dari satu negara kita sendiri. Selain itu juga tidak ada keterbatasan untuk usia, di mana di sini dari anak-anak sampai di usia lanjut boleh untuk mengunjungi Museum 10 November ini. Kapan diresmikannya Monumen Tugu Pahlawan ini? Untuk peresmiannya ada di tahun 2000 dan pembangunannya itu sekitar di tahun 1998. Peresmiannya di tahun 2000 itu diresmikan oleh Gus Dur, presiden kita yang ketiga. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gimana saja koleksi sejarah museum ini berasal? Oke, di sini kita akan menjumpai beberapa koleksi. Salah satunya itu ada di lantai 2 di Museum 10 November ini, yaitu adalah senjata. Senjata itu terbagi menjadi 3. Ada yang senjata dari Jepang, Inggris, juga Amerika, di mana itu didapat dari ketika area-area Surabaya melakukan semacam mengambil atau melakukan tindakan menahan dari pasukan luar atau pasukan koloni, sehingga kita bisa mengambil senjatanya tersebut untuk kita jadikan tambahan kita atau tambahan sebagai perang gitu. Oke. Yang selanjutnya yaitu mengapa penting bagi generasi muda untuk mengunjungi museum ini menurut kakaknya? Kenapa penting banget? Karena di sini ada banyak banget yang bisa kita tahu. Yang pertama adalah kita tahu di masa proklamasi kita akan dapat fun fact, yaitu masa proklamasi itu sebenarnya ada keterbatasan penyebaran kalau kita ini sebenarnya udah merdeka. Kita jadi tahu kalau ada perjuangan anak-anak atau arek-arek Surabaya di tanggal 18 Agustus yang menjebol radio, lalu mereka menyebarkan berita kemerdekaan itu melalui koran-koran dengan bahasa-bahasa seperti Madura, Jawa, untuk menghindari terdeteksi dari Jepang. Yang lainnya adalah kita jadi tahu kalau di masa itu terbentuknya BKR, terbentuknya KNI, terbentuknya Polisi Istimewa yang sekarang itu bisa kita sebut sebagai DPR, BRIMOB, terus habis itu TNI Indonesia. Kita jadi tahu itu. Kita juga lebih tahu revolusi jihad. Kita bisa mendengar pidato dari Bung Tomo langsung. Selain itu juga kita dapat mengetahui arti dari Tugu Pahlawan sendiri itu bagaimana. Maka dari itu itulah yang menurutku kayak kita
kita bakal bisa dapat banyak banget hal-hal yang seru di sini. Jadi kenapa alasannya bisa worth it banget Tugu Pahlawan buat dijadikan destinasi. Oke, yang terakhir, bagaimana perkembangan Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan? Oke, perkembangannya dari tiap masa. Dengan pengalamanku yang ikut lihat di Museum 10 November ini, museumnya benar-benar rame banget dan hampir nggak pernah sepi. Bahkan mungkin di hari-hari tertentu kayak Sabtu Minggu atau weekend itu orang-orang banyak banget yang udah dari pagi datang di Museum November di Tugu Pahlawannya, di pelataran Tugu Pahlawannya untuk melakukan olahraga, jogging dan lain sebagainya. Untuk kemudian selanjutnya ketika museumnya sudah buka, mereka keliling-keliling di museum dan belajar untuk mengeksplor banyak hal yang ada di museum ini. Oke, terima kasih Kak atas informasinya. Sekian dari kami, terima kasih.